Vinland Saga Season 2 Episode 23 Berlayar. Di panel pertama diperlihatkan wajah Thorfinn sing babak bundas kaya bar diintuk tawon. Snake dan keluarga Ketil merasa khawatir dengan wajah Thorfinn yang bengap. Snake pun bertanya kepada Thorfinn, apakah Thorfinn bisa melihat dengan mata seperti itu? Thorfinn pun menjawab, ya bisa. Thorfinn juga minta maaf dikarenakan wajahnya yang bengkak membuatnya sulit untuk berbicara. Snake yang mendengar Thorfinn minta maaf malah berterima kasih kepada Thorfinn dikarenakan Thorfinn telah banyak membantu pertanian Ketil. Tapi Thorfinn merasa tidak enak. Thorfinn merasa seharusnya dirinya berbuat lebih cepat sebelum pertarungan dimulai, sehingga orang-orang tidak terbunuh. Snake pun berkata pada Thorfinn bahwa Snake tak memberitahu Ketil dan para petani lain kalau Thorfinnlah yang membujuk raja. Snake menyebarkan berita bahwa Ormanlah yang berhasil melakukannya. Snake pun bertanya pada Thorfinn apakah itu tidak masalah. Thorfinn pun menjawab tidak masalah. Thorfinn yang rendah hati menganggap dirinya tak melakukan hal yang heroik. Einar sendiri juga tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Einar juga tak mau bertemu dengan Ketil lagi. Di panel berikutnya terlihat Orman yang menggenggam tangan Thorfinn. Orman berterima kasih pada Thorfinn atas apa yang sudah Thorfinn lakukan untuk pertanian Ketil. Orman juga berkata pada Thorfinn kalau suatu hari nanti Orman akan menjadi orang seperti Thorfinn, yaitu orang yang kuat tapi baik dan pria yang jujur. Mendengar perkataan Orman, Thorfinn menjadi malu dikarenakan Thorfinn tak pernah dipuji seperti itu. Setelah tersipu malu, Thorfinn berkata pada Orman bahwa pertanian Orman telah mengalami kerugian yang begitu besar. Thorfinn berharap Orman bekerja lebih keras lagi untuk membangun pertanian Ketil kembali. Setelah memberi wejangan ke Orman, Thorfinn dan Einar langsung menghadap ke Tuan Ladang dan mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah Tuan Ladang ajarkan. Tuan Ladang yang melihat Thorfinn dan Einar berterima kasih padanya terlihat bingung karena Tuan Ladang merasa kalau dirinya hanya memperkerjakan Thorfinn dan Einar sebagai pelayannya. Orman pun bertanya kepada Thorfinn, apakah Thorfinn menolak hadiah yang diberikan? Orman yang melihat hadiahnya ditolak menyuruh Thorfinn untuk setidaknya ambil 1 perak saja. Thorfinn yang dipaksa untuk mengambil hadiah tetap menolak dan berkata pada Orman bahwa pertanian Ketil lebih membutuhkannya dan menyuruh Orman untuk menggunakannya dengan baik. Di panel berikutnya terlihat Thorfinn dan kawan-kawan sudah menaiki kapal dan mulai berlayar meninggalkan pertanian Ketil. Snake yang melihat Thorfinn dan Einar sudah mulai menjauh berteriak, Einar, Thorfinn, namaku Roald, Roald putra Grim. Thorfinn dan Einar pun membalas dan berteriak, terima kasih untuk semuanya Roald, jaga dirimu. Di panel berikutnya terlihat makam Arnis yang seakan-akan mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada Thorfinn dan Einar. Panel pun berganti ke Knut yang sudah berada di kerajaannya. Di sini narator berkata, sejak kejadian itu, Knut memutuskan untuk tidak merampas kekayaan lagi. Dia membubarkan pasukan Denmark yang selama ini menjadi beban pajak yang besar bagi Inggris. Meskipun jumlah pasukannya sudah dibatasi menjadi 16 kapal, Inggris tidak memberontak. Pengurangan jumlah pasukan ini menandai masa transisi pemerintahan Knut. Inggris kemudian mulai menganggapnya sebagai raja, dan Knut sadar bahwa mereka menganggapnya sebagai penguasa mereka. Panel berganti ke pertanian Ketil yang memperlihatkan Ketil sedang sendirian meratapi nasibnya. Dan narator berkata, Ketil sembuh dari lukanya, tapi dia kehilangan semangat bekerja dan pensiun. Yang mengambil posisi Ketil sebagai pemimpin baru pertanian adalah putranya Orman. Orman membayar kompensasi untuk mereka yang terluka dan kehilangan anggota keluarga. Untuk itu, pertanian Ketil menjual setengah tanah dari kepunyaan mereka. Sedangkan Thorgil
dia meninggalkan pertanian, tapi tak kembali melayani Knut. Kemana dia mengembara? Tak ada yang tahu. Panel pun berganti ke kapal Leif yang sedang berlayar. Di sini Leif berkata bahwa Leif paham dengan tekad kuat Thorfinn dan Einar. Tapi Thorfinn dan Einar punya tugas yang menantang di depan sana. Bahkan hampir mustahil membangun negeri baru di Finland, kecuali Leif yang membantu Thorfinn dan Einar. Karena pada dasarnya Leif adalah seorang pelaut yang handal. Jadi untuk pergi ke Finland bukan lagi sebuah angan-angan, tapi sebuah kenyataan. Mendengar Leif menawarkan diri untuk membantu, Thorfinn dan Einar sangat senang dan langsung berterima kasih pada Leif. Tapi Leif berkata, sebelum mencapai tujuan besarnya, pertama-tama Thorfinn dan kawan-kawan akan menuju ke Islandia, karena Thorfinn punya banyak urusan dengan ibunya Helga yang sudah bertahun-tahun Thorfinn tinggalkan. Leif juga yakin kalau Helga dan Ylva akan senang melihat Thorfinn kembali. Dan panel pun ditutup dengan Ylva yang sedang memandikan putra-putranya. Ya beginilah kira-kira potret istri Mimin ketika merawat anak-anaknya. Baca.